Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Selanjutnya, kita harus berurusan dengan warisan Kaisar Giok kuno Tuoshe. Teknik yang dipraktikkan oleh Kaisar kuno Tuoshe dan saya sama-sama Fenjue. Kekuatan keduanya berasal dari asal yang sama, dan Kaisar kuno Tuoshe sebagai generasi Kaisar Yan, orang yang menerima warisannya juga harus memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap api aneh. Saya tidak bisa memikirkan orang lain selain saya yang lebih cocok untuk menerima warisan Kaisar kuno. Petik 2. Tetapi jika saya tidak mengizinkan Anda mencobanya, Anda juga harus melakukannya. Saya tidak akan menyerah. Warisan Kaisar kuno ada di peti patung batu Kaisar kuno. Siapapun dapat mencobanya. Xiao Yan menunjuk ke patung Kaisar kuno. Kalian duluan, aku yang terakhir. Gu Yuan, yang merasa telah memanfaatkan situasi ini, tahu bahwa jika dia memimpin lagi, dia akan marah baik oleh manusia maupun dewa, jadi dia segera melakukannya, memamerkan gayanya dan pasrah berada di bawah. Karena tidak ada di antara kalian yang naik, biarkan aku pergi dulu. Lei Ying menggelengkan kepalanya dan terbang lebih dulu, meletakkan telapak tangannya di dada patung batu dan perlahan menyuntikkan energi ke dalamnya. Orang-orang yang tersisa menahan napas dan menyaksikan penampilan Lei Ying dengan gugup. Tidak ada yang terjadi. Selama 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Seolah-olah patung Kaisar kuno hanyalah patung batu biasa. Lei Ying, yang terbang kembali sambil meringis, menghela nafas dan berkata, "Aku berkata pada Xiao Yan, Asosiasi Warisan Kaisar Kuno, apakah kamu tidak ada di sini sama sekali?" Xiao Yan tersenyum tidak percaya. Lei Ying mundur, dan Yan Jin segera turun tangan, tetapi tidak berhasil. Pil obatnya gagal. Gu Yuan gagal. Dalam sekejap, tidak satu pun dari 4 pemimpin klan yang menyebabkan kelainan apapun, jadi mereka berempat mengalihkan perhatian mereka ke Zukun, yang berdiri di samping Dewa Tua. "Jangan lihat aku." Xiao Yan sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Orang tua di Tuoshe itu sebenarnya adalah Kaisar Yan. Warisannya tidak akan pernah aku terima, seekor naga tua. Aku tidak akan pergi ke sana dengan bodoh. Cobalah. Petik 2. Selain itu, aku juga percaya pada si kecil Xiao Yan ini. Aku masih menunggu dia menerima sumber energi untukku setelah dia menjadi kaisar. Aku juga akan memasuki alam kekaisaran sendiri. Zukun melambai tangannya dan tertawa. Kalau begitu Xiao Yan, giliranmu, biarkan aku melihat apa warisan Kaisar kuno, atau mari kita menyerah. Kata Lei Ying sambil tersenyum pahit. Xiao Yan mengangguk, dan Void Swallowing Flame terbang menuju patung batu Kaisar kuno di bawah sinyal dari mata Xiao Yan. Void Swallowing Flame, yang meletakkan telapak tangannya di dada patung batu itu, dengan panik mulai mengaktifkan api hitam di tubuhnya untuk mengalir ke dalam patung batu itu. Bas-bas. Di bawah infus gila dari Void Swallowing Flame, patung batu Kaisar kuno yang awalnya tidak bergerak dan tidak responsif sebenarnya mulai bergetar pelan, dan seiring berjalannya waktu, amplitudo getarannya menjadi semakin intens lebih besar. Lihat, patung batu Kaisar kuno benar-benar bereaksi. Teriakan terkejut tiba-tiba terdengar dari tim. Sayangnya, semua orang yang sedang berkonsentrasi menonton patung batu itu tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Retak, klik, klik. Di mata Gu Yuan dan yang lainnya yang terkejut, jantung patung batu Kaisar kuno meledak, dan sebuah gua batu besar muncul di hadapan semua orang. Sebelum semua orang bisa melihat apa yang ada di dalam gua, seberkas cahaya terang keluar dari dalam gua dan menembus semua orang. Bang! Sebelum api penelan kekosongan, yang menanggung beban terberat, bisa bereaksi, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan hancur, berubah menjadi api hitam dan dengan cepat keluar kembali ke tubuh Xiao Yan. Bang! 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 Gu Yuan dan yang lainnya, yang juga diterangi oleh sinar cahaya, perlahan menundukkan tubuh mereka di bawah tekanan yang kuat, dan wajah mereka mulai memerah secara tidak normal. Sial, ini dia lagi. Sebuah pikiran melintas di benak beberapa orang secara bersamaan. Xiao Xuan lebih pintar, dia selalu percaya bahwa Xiao Yan pasti akan memicu warisan Kaisar kuno. Dia sudah menghindarinya jauh sebelum api menelan kekosongan mengaktifkan api hitam untuk mengalir ke patung batu, tapi dia tidak kebal untuk serangan fisik ini. Xiao Yan, yang berada jauh di tengah-tengah berkas cahaya, merasa bahwa ruang di sekitarnya tertutup rapat oleh berkas cahaya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali.
Bahkan sepertinya ada kekuatan samar dari sekte yang sama yang terhubung dengan energi pemadam kebakaran aneh di tubuhnya, menciptakan reaksi aneh dengannya. Ngomong-ngomong, Fen Jue, Xiao Yan memiliki kilatan pencerahan di dalam hatinya dan segera mengaktifkan Fen Jue di tubuhnya. Bas-bas. Di bawah desakan Xiao Yan, Fen Jue di tubuhnya segera mulai berlari secara mandiri sepanjang rute pergerakan yang biasa, 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran. Akhirnya, efek pancaran cahaya yang tidak dapat dijelaskan pada Xiao Yan perasaan menahan diri menghilang. Xiao Yan, yang telah mengambil inisiatif, segera memutus hubungan antara dia dan berkas cahaya terang, dan berkas cahaya itu menghilang dengan tenang. Hah, Gu Yuan dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega setelah kembali normal. Fiu, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian berubah menjadi sosok parubaya berjubah hitam di udara. Dia berkata dengan cukup marah, "Sialan, lelaki tua bau kaisar tua Segu itu berani untuk berkomplot melawanmu. Aku, Xiao Yan, memang benar hanya kamu yang bisa menerima warisan kaisar kuno." Lei Ying dan yang lainnya terbang mendekat, memandang Xiao Yan dengan ekspresi rumit. Xiao Yan mengangguk ringan, "Aku sudah mengatakan ini sejak lama, kan? Hanya saja kamu tidak mau mempercayainya." Lei Ying dan yang lainnya menanggapi dengan diam. "Ayo kita pindahkan patung batu kaisar kuno dan lapangan api aneh, dan segera kembali ke Zhongsu. Saya ingin menerima warisan kaisar kuno di makam langit dan menyerang alam kekaisaran. Ini bisa menghemat banyak waktu." Melirik ke jalan api aneh di bawah. "Oke, ambil tindakan." Xiao Xuan dan Zhu Kun mengangguk, dan segera membantu Xiao Yan mengambil tindakan. Untungnya, ada 4 orang suci pejuang bintang 9 di sini, jadi tidak sulit untuk mengangkat patung batu kaisar kuno dan lapangan api aneh. Karena patung batu kaisar kuno dan lapangan api aneh terlalu besar, semua orang yang kembali ke tanah tidak kembali ke Universitas Kanaan untuk meminjam lubang cacing luar angkasa, dan hanya mengobrak-abrik ruang tersebut. 3 hari kemudian, Xiao Ji, makam surgawi. Orang-orang kuat dari klan Xiao yang berkultivasi di lantai 3 makam langit semuanya telah dilarikan ke lantai pertama dan kedua oleh Xiao Xuan. Di ruang abu-abu yang dipenuhi kabut, sebuah kotak batu besar mengambang dengan tenang di udara. Patung batu seorang kaisar kuno berdiri di Strain Fire Square. Paksaan samar dilemparkan dari ketinggian di langit, membuat tubuh energi di tingkat ketiga yang sengaja dilepaskan Xiao Xuan bergetar, dan mereka semua meringkuk jauh di dalam sarang tanpa berani bergerak. Di depan patung kaisar kuno, 3 sosok digantung dengan tenang. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya baru saja pergi. Yang Mulia Zhu Kun dan Ziyan juga telah kembali ke Pulau Gulong. Sudah waktunya bagi Anda untuk mencobanya. Sosok berkemeja hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung berkata dengan tenang. Bisa setengah tahun atau paling lama 1 tahun. Xiao Yan akan berhasil keluar dari pengasingan. Xiao Yan tertawa mendengarnya, lalu menoleh untuk melihat Diniu Tunyan di satu sisi dan berkata, "Xiao Yan, jika kamu tidak kembali sekarang, lalu kapan kamu akan menunggu?" Setelah mendengar ini, jejak kegembiraan muncul di mata Xuan Wutunyan, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya redup dan melarikan diri ke tubuh Xiao Yan. Detik berikutnya, api hitam yang sangat besar meledak dari tubuh Xiao Yan, membungkus Xiao Yan di dalamnya. Sosok api hitam itu segera terjun ke dalam gua batu di jantung patung batu kaisar kuno tanpa melihat ke belakang. "Haha anak kecil, aku yakin kamu akan bisa sukses dari awal, sama seperti saat pertama kali kita bertemu." Sosok berkemeja hijau itu tertawa dan menghilang di udara. Segera setelah Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya kembali ke Zhongsu, mereka bergegas kembali ke klan mereka. Lei Ying dan Yan Jin kembali mundur, berpikir bahwa mereka akan memanfaatkan waktu 6 bulan hingga 1 tahun ini untuk mencoba menyerang alam Doseng bintang 9. Jika Xiao Yan benar-benar dapat membuka saluran sumber Qi setelah menjadi kaisar, mereka dapat mempersingkat waktu untuk menyerang kerajaan. Adapun ramuannya, alam kaisar tidak realistis untuk ramuan Doseng bintang 7 tahap akhir dalam waktu singkat, jadi dia hanya pasrah dan kembali dengan gembira menunggu hasilnya. Gu Yuan sedang menunggu Xiao Yan berhasil keluar dari pengasingan, tetapi setelah dia kembali, dia telah merencanakan untuk sepenuhnya mematangkan pil muda tingkat kekaisaran, bahkan jika itu berarti menggunakan semua sumber daya klan kuno. Gu Yuan, yang baru saja hendak mengambil tindakan, dibujuk oleh Suner untuk berhenti. Alasannya adalah, setelah 1 tahun,
ketika kakaknya Xiaoyan memasuki alam kekaisaran, keterampilan alkimianya pasti juga akan memasuki alam kekaisaran. Pada saat itu, Xiaoyan, sebagai alkemis tingkat kekaisaran, akan mampu memurnikan ramuan tingkat kekaisaran hanya dengan sedikit usaha, apalagi mematangkan ramuan muda tingkat kekaisaran. Oleh karena itu, Ayah, mohon jangan sia-siakan sumber daya seluruh klan kuno kami. Gu Yuan memikirkannya dan menyerah. Faktanya, masalah pematangan pil muda tingkat kekaisaran pada awalnya adalah sebuah jebakan. Dalam karya aslinya, apa yang dilakukan Kaisar Huntian untuk mematangkan pil muda tingkat kekaisaran ini sepenuhnya. Dia meluncurkan formasi kematian yang memakan jiwa di seluruh Zhongzhou, membunuh miliaran orang yang jumlahnya tidak diketahui di sebagian besar Zhongzhou, dan mengekstraksi energi dari darah mereka untuk mengkatalisasi pil muda tingkat kekaisaran. Butuh waktu setengah tahun bagi pil muda tingkat kaisar ini untuk menjadi pil kaisar. Oleh karena itu, jika Gu Yuan bersikeras menggunakan sumber daya klan kuno untuk mengkatalisasi pil muda tingkat kekaisaran, dia mungkin tidak akan berhasil bahkan jika seluruh klan kuno bangkrut. Ini adalah lautan api, dengan segala jenis api berkumpul dan bergoyang sejauh mata memandang, termasuk api Xuan Huang, api roh 10.000 binatang, api hati bumi King Lian, dan api hati. Jatuh satu di daftar api aneh, selain Kaisar Yan, sosok dari 22 api aneh lainnya semuanya muncul di sini. Dadada, seorang pemuda berjubah hitam perlahan menjauh dari lautan api. Setiap kali dia melewati api aneh itu selalu menundukkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada pemuda berbaju hitam jubah. Penggantiku, kamu akhirnya sampai di sini. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kuncup api perlahan terbuka di lautan api. Di depannya duduk seorang lelaki berpakaian. Seorang lelaki tua berjubah sederhana. Penampilan lelaki tua ini persis sama dengan patung batu kaisar kuno yang pernah dilihat Xiaoyan. Bahkan rambutnya sama indahnya dengan rambut panjang menyala, yang kebetulan memiliki 21 warna. Junior Xiaoyan, saya telah bertemu kaisar kuno Tuoshe. Petik 2, haha, kamu pintar, duduklah dan mari kita bicara dulu. Setelah aku, apakah ada kaisar Dou baru yang kuat di benua ini? Kaisar kuno Tuoshe mengangkat tangannya, dan 3.000 api ditembakkan dari lautan api-api segera mengembun menjadi kuncup ungu kecoklatan, yang mengangkat Xiaoyan dan membawanya ke Kaisar kuno Tuoshe. Senior, tidak, kamu adalah pejuang kaisar kuat terakhir di benua Doqi. Benua ini telah memasuki era tanpa kaisar, selama puluhan ribu tahun. Xiaoyan menjawab dengan jujur. Seperti yang kuduga. Nak, tahukah kamu alasannya? Kaisar Tuoshe mengangguk sambil tersenyum. Junior tidak tahu, tolong minta Kaisar kuno senior untuk menjelaskan keraguanku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Kunci menjadi seorang kaisar terletak pada asal-muasal sang kaisar. Pada awal lahirnya setiap bidang ruang akan terjadi lahirnya sumber energi, namun sumber energinya tidak akan sama. Kaisar Tuoshe akan menjadi. Kaisar kuno Tuoshe Yuyu mengenang. Begitu. Pantas saja pahlawan yang tak terhitung jumlahnya yang telah muncul di daratan selama puluhan ribu tahun tidak diizinkan memasuki alam kekaisaran. Xiaoyan mengangguk dengan sedih, dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Teknik yang saya praktikkan adalah Fenjue. Aku samar-samar merasa bahwa aura kaisar kuno senior agak mirip dengan milikku. Mungkinkah teknik yang dipraktekkan oleh senior juga disebut Fenjue Buceng? Aku tidak punya nama, itu hanya volume keterampilan tanpa nama. Justru karena bantuan volume keterampilan tanpa nama inilah, sebagai api asing yang tidak menduduki peringkat tinggi dalam daftar api asing, aku bisa melakukannya, untuk mengalahkan dan melahap semua api asing selangkah demi selangkah, dan akhirnya berhasil naik ke posisi Kaisar Yan. Kata Kaisar Tuoshe dengan sedikit nostalgia di matanya. Tuoshe Gudi benar. Fenjue awalnya adalah keterampilan tak dikenal yang diperoleh Yao Chen dari reruntuhan kuno. Nama, Fenjue, diberikan oleh Yao Chen sendiri. Senior, kamu dan aku sudah ditakdirkan. Saat kita berlatih teknik yang sama pada saat yang sama, kita dapat dianggap sebagai anggota sekte yang sama. Sepertinya aku harus memanggil senior Gudi, kakak laki-laki. Xiaoyan menghela nafas segera setelah mendengar ini. Oh, katakan padaku, kenapa kamu tidak memanggilku, guru? Karena kita berlatih teknik yang sama dan aku telah memberimu warisan, kamu harus memanggilku, guru.
Menurutku anakmu jelas ingin ambil keuntungan bagiku. Kaisar Tuoshe memandang Xiao Yan sambil setengah tersenyum. Ahem, benar. Xiao Yan tersenyum dan segera mengganti topik pembicaraan. Saya tidak bermaksud menyinggung senior saya, tapi saya benar-benar ingin bertanya, apakah Kaisar kuno masih hidup sampai sekarang? Kaisar kuno Tuoshe tidak bermaksud untuk mengungkap Xiao Yan, dan mengikuti topiknya dan menjawab, tentu saja saya masih hidup. Sebagai satu-satunya kaisar pejuang yang kuat di benua itu pada saat itu, tidak ada keberadaan yang dapat mengancam hidup saya. Ikuti saja langkah para pendahulu itu dan tinggalkan pesawat ini untuk pergi ke dunia yang lebih luas untuk mengejar kekuasaan. Xiao Yan masih hendak berbicara, tetapi dia tidak ingin diganggu oleh Kaisar kuno Tuoshe, yang melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kita sudah membicarakan apa yang perlu kita bicarakan, sekarang mari kita terima warisan saya." Petik 2. Apakah Anda memanggil saya guru atau kakak laki-laki? Anda hanya dapat berhasil menerima warisan saya dan masuk ke Kaisar. Hanya dengan begitu Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Xiao Yan segera membungkuk dengan sungguh-sungguh, Kaisar kuno senior, tolong. Ya, Kaisar kuno Tuoshe tidak membuang waktu, dan mengulurkan jari kering di kekosongan. Hanya sedikit lebih ringan, dan tiba-tiba lautan api aneh di sekitarnya tampak terinspirasi oleh semacam inspirasi, dan bergegas menuju jari Kaisar Tuoshegu dengan gila-gilaan. Bas-bas. Setelah beberapa napas, lautan api aneh yang besar menggeliat dengan cepat dan mengembun menjadi biji teratai api berwarna-warni, dengan nyala api samar menyala di permukaan. Lautan api alien juga lenyap sama sekali. Ribuan mil wilayah kebakaran telah musnah. Ingat, warisanku membutuhkan hati yang kokoh seperti batu, dan selama sebuah pikiran masih ada, itu akan abadi. Apakah kamu dapat mencapai lompatan terakhir tergantung pada keberuntunganmu. Bibir Kaisar Tuosegu sedikit menggeliat sejenak, dan kemudian dia menjentikkan jarinya, biji teratai api berwarna-warni berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke tubuh Xiao Yan dengan cepat. Warisan Kaisar kuno telah resmi dimulai. Boom! Begitu biji teratai api yang indah memasuki tubuh, energi kekerasan yang tak ada habisnya meledak keluar dari tubuh Xiao Yan. Dalam beberapa tarikan napas, meridian di tubuh Xiao Yan, yang awalnya sangat luas dan berkembang seperti jalan raya, dipenuhi dengan energi yang sangat besar ini. Energi yang sangat murni meluap dari meridian, mengalir deras menuju anggota badan dan tulang Xiao Yan, mengalir deras menuju setiap sudut tubuh Xiao Yan, dan bahkan ada tanda-tanda samar terisi kembali. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan Xiao Yan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Warisan Kaisar kuno benar-benar menakutkan. Ini seperti guru tertinggi yang memberi saya inisiasi. Xiao Yan, yang tidak punya waktu untuk memikirkannya, mencubit segel budidaya dan berteriak dengan suara rendah, "Fen Jue, putar." Bas, sudah. Fen Jue, yang samar-samar melampaui belenggu keterampilan tingkat surga, segera mulai berlari dengan liar, menyeret energi yang mulai terakumulasi di meridian menuju rute pergerakan dengan seluruh kekuatannya. Setelah 10, 20, dan 30 putaran, dia akhirnya, bang, dengan suara teredam, tubuh Xiao Yan meledak, berubah menjadi kabut darah dan tersebar ke segala arah. Apa yang muncul di tempat itu adalah raga jiwa yang terbungkus dalam biji teratai yang menyala-nyala. Fakta membuktikan bahwa kecepatan operasi Fen Jue, keterampilan tingkat surga tingkat tinggi, masih terlalu lambat, dan tubuh Xiao Yan langsung meledak oleh energi yang sangat besar. Kaisar kuno Tuoshe berkata, hati itu seperti batu, dan selama sebuah pikiran masih ada, ia tidak akan pernah padam. Arti terjemahannya adalah, selama Anda memiliki roh sejati yang abadi, Anda dapat memiliki keberadaan spiritual yang kekal, dan kemudian memperoleh tubuh fisik yang kekal. Tentu saja saya memiliki roh sejati yang abadi. Saya telah melalui semua kesulitan pekerjaan di awal mendorong jiwa ke alam kekaisaran hanya untuk hari ini. Xiao Yan, yang tubuhnya telah runtuh, merasa tenang dan dengan tenang mendesak jiwa alam kekaisaran untuk membungkus erat benih teratai menyala yang melambangkan warisan kaisar kuno, dengan panik menyerap kekuatannya. Detik berikutnya, cahaya cemerlang tak berujung meledak dari jiwa kaisar realem Xiao Yan, mencegat semua kabut darah yang mencoba melarikan diri. Tertarik oleh cahaya cemerlang ini, semua kabut darah yang meledak berkumpul di sekitar tubuh jiwa Xiao Yan lagi, dan kemudian terkompresi ke dalam. Bas! Saat cahaya cemerlang menggeliat dengan cepat, tubuh baru namun lebih kuat dengan cepat dibangun berdasarkan jiwa kaisar alam.
Begitu tubuh baru ini terbentuk, gelombang energi yang lebih besar meledak di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan, yang telah mempersiapkannya sejak lama, segera mulai menjalankan keterampilannya, dengan panik mengompresi dan memurnikan energi, dan pada saat yang sama menggunakannya untuk memperkuat setiap sel, tulang, dan meridian di tubuhnya. Bang! Sebelum Xiaoyan bisa mencerna banyak energi, tubuhnya yang baru terlahir kembali sekali lagi berubah menjadi kabut darah dan meledak. Saya melihat Xiaoyan dengan tenang mengaktifkan jiwa Kaisar Realem lagi, menahan kabut darah di langit, dan mengandalkan energi biji teratai api untuk membangun tubuh baru. Di ruang sunyi, tubuh baru dengan cepat terbentuk. Kaisar Tuoshe, yang telah menyaksikan semua perkembangan ini dengan mata dingin, akhirnya melihat tatapan aneh di matanya. Hei, lelaki kecil ini memiliki pemahaman yang sangat menakutkan. Nah, dalam hal ini, tugas yang dipercayakan kepadaku olehku akan selesai. Sudah hilang. Di tengah tawa Kaisar Tuoshe, yang entah senang atau lega, sosok tua itu juga berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan hancur di udara. Anak kecil, aku menunggumu di dimensi baru. Sebuah tawa lama terdengar di telinga Xiaoyan dan segera menghilang. Ruang ini akhirnya menjadi sunyi senyap, meninggalkan Xiaoyan duduk sendirian di tempat yang sama, terus mengembangkan siklus penciptaan, kehancuran, dan generasi. Bang! Kondensasi. Petik 2. Bang! Kondensasi. Saat Xiaoyan secara resmi memasuki makam surgawi untuk mundur, Zhongzhu juga menjadi sunyi senyap. Tapi mulai saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang top di benua ini yang menantikan berita dari talenta tiada taraf. 3 tahun di makam surgawi, setengah tahun di dunia luar, setengah tahun berlalu dalam sekejap. Boom, boom, boom. Pada hari ini, di benua Doki yang awalnya damai dan damai, seluruh lempeng benua mulai berguncang dengan hebat, seolah-olah raksasa penghancur dunia yang tertindas di dasar lempeng benua akan segera pecah. Melalui, bahkan doseng yang kuat hanya dapat mempengaruhi kehampaan ratusan atau ribuan kaki, dan itu mulai runtuh satu demi satu, dan pusaran lubang hitam yang mengejutkan menggantung tinggi di kehampaan. Tepat sebelum ratusan juta orang sempat bereaksi terhadap bencana yang tiba-tiba ini, terjadi ledakan keras lagi dari arah Zhongzhu, dan matahari terbit yang besar perlahan terbit, dan dalam sekejap ia telah naik tinggi ke langit. Begitu muncul, ia langsung menghilangkan kecemerlangan matahari asli di atas benua dan menggantikannya sebagai satu-satunya keberadaan yang mempesona di dunia. Hoa! Hoa, hoa, wosh. Saat matahari terbit tinggi, langit yang menutupi seluruh benua menggeliat dengan cepat, dan lautan api yang tak berujung tiba-tiba membelah langit dan menghantam benua Doki di bawah, menutupi sebagian besar darinya. Benua dalam sekejap, suhu antara langit dan bumi meningkat tajam. Segera setelah itu, terjadi fluktuasi energi yang kuat di seluruh benua Doki, dan kabut putih aneh dan lengket yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul dari ketiadaan. Tabrakan, tabrakan. Samar-samar, ada gelombang ombak dahsyat yang datang dari antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang kuat yang bersembunyi di seluruh benua akhirnya bereaksi. Wosh, wosh, wosh. Orang-orang kuat terus melarikan diri dengan gila-gilaan dari pegunungan yang dalam, alam rahasia, dunia kuno, dan bangunan. Mereka semua berdiri dan melayang di permukaan bumi, menatap ke langit dengan kaget. Apa yang mereka lihat adalah penampakan 2 hari di langit, runtuhnya langit dan bumi, dan lautan api tak berujung yang datang dari luar langit dan menutupi sebagian besar benua dalam waktu singkat. Gulu, apa-apaan ini? Bumi bergetar, langit meratap, makhluk misterius telah merebut kekuatan matahari, dan ada lautan api yang seolah tak berujung berjatuhan dari langit. Apakah semua ini pertanda? Lihat! Lautan api dari langit turun dengan cepat, dan akan segera menghantam bumi. Kita akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Ini bencana. Dunia akan hancur. Sialan. Apa yang terjadi dengan orang? Orang suci pejuang yang tidak pernah muncul di depan dunia. Bukankah orang-orang kuat dan klan kekaisaran kuno yang hidup dalam pengasingan mengetahui hal ini? Di depan mereka mengejutkan banyak orang kuat dalam sekejap. Menghadapi bencana yang menghancurkan dunia ini, ribuan orang kuat yang menyaksikan pertempuran dengan kepala tegak berteriak dengan liar, atau meratap, atau bergumam pada diri mereka sendiri dengan wajah pucat, atau berdiri membeku di tempat dengan tubuh gemetar tak terkendali, berbagai postur, di seluruh benua. Perubahan tersebut juga menarik perhatian kekuatan-kekuatan top di dunia Tianfu.
Saya tidak tahu berapa banyak makhluk puncak yang tiba-tiba berdiri, melihat ke arah dunia luar dengan kaget. Segera setelah itu, gerbang dunia kuno dari semua pihak dibuka dengan keras. Di bawah kepemimpinan beberapa orang suci yang bertarung, pasukan elit dari kekuatan besar terus bergerak ke dunia luar. Bahkan klan naga kuno Taiksu yang bersembunyi di kehampaan pun tidak luput dari perubahan besar di dunia ini. Dalam kehampaan yang gelap dan tak terbatas, ada sebuah pulau raksasa yang terbalik oleh perisai cahaya perak dan diam-diam tergantung di udara. Di dalam topeng perak, di pulau yang luas, ribuan puncak yang diselimuti warna hijau muda menjulang dari permukaan tanah. Di tengah awan dan kabut, dari waktu ke waktu, seekor naga kuno Taiksu yang besar terbang melintas di udara, dan auman naga yang rendah dan memaksa bergema secara bergantian, menciptakan pemandangan yang damai. Boom! Pulau Gulong tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan ruang hampa yang gelap dan dingin di luar penghalang cahaya perak juga memicu gelombang yang tak terhitung jumlahnya yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pulau Gulong yang awalnya sangat besar diselimuti oleh gelombang yang tak terlihat ini, seperti perahu kecil di puncak gelombang besar, dan mungkin akan segera terbalik. Yang lebih mengerikan lagi adalah ruang hampa yang selama ini selalu hidup berdampingan secara harmonis dengan Pulau Gulong justru menghasilkan gaya tolak yang sangat besar saat ini, mencoba melemparkan Pulau Gulong keluar dari tubuhnya dan masuk ke tanah Zongsu. Tekan, pada saat kritis ini, suara rendah yang sangat memaksa tiba-tiba bergema di atas Pulau Gulong. Bas! Cahaya ungu keemasan yang tak berujung meledak dengan ganas dari istana Raja Naga di tengah Pulau Naga Kuno, dan menyebar ke seluruh Pulau Naga Kuno dalam sekejap. Hal aneh terjadi. Pulau Gulong yang dikelilingi cahaya ungu dan emas di langit perlahan menjadi tenang dan tidak lagi terasa di ambang kehancuran. Bas-bas. Ruang di dekat istana Kaisar Naga di tengah Pulau Naga Kuno terus-menerus terdistorsi, dan para santo petarung serta penguasa kuat dari klan Naga Kuno Taiksu terus-menerus bergegas ke sini. Di pintu masuk istana Kaisar Naga, sudah ada dua sosok, seorang lelaki tua dan seorang pemuda, berdiri di sini lebih awal. Ayah, apa yang terjadi barusan? Hanya setelah ayah secara pribadi mengambil tindakan barulah kamu dengan enggan mengamankan Pulau Gulong. Seorang wanita cantik misterius dengan penampilan cantik dalam gaun ungu dan emas berkata dengan ekspresi serius. Seharusnya seluruh Zongsu, tidak, seluruh benua Doki telah mengalami perubahan besar. Jika tidak, ruang kosong yang bergantung pada keberadaan benua Doki tidak akan terlalu menimbulkan kerusuhan. Rambut emas tampak jauh keluar pulau, seolah-olah dia bisa menembus rintangan di banyak ruang kosong. Seseorang dapat melihat daratan Zongsu yang luas. Yang Mulia Zukun, terakhir kali amukan kehampaan berskala besar yang tercatat dalam sejarah klan kami adalah 30.000 tahun yang lalu, ketika Tuo Shegudi, petarung kaisar terakhir yang kuat di benua Doki, mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar. Bisakah dikatakan, Zhu Huo, yang lebih tua dengan janggut putih dan rambut perlahan berjalan mendekat dan menundukkan tangannya dengan wajah serius. Seharusnya seperti ini. Zukun mengangguk dengan campuran kesedihan dan kegembiraan, dan kemudian memberitahu semua tetua suci yang bertarung di klan yang datang, saya ingin membawa Ziyan ke Zongzu untuk melihat-lihat daratan. Anda dapat membawa Zhu Huo bersamamu. Sesepuh, silakan tinggal di Pulau Gulong. Zukun menepuk bahu wanita cantik itu, Ziyan, ayo pergi. Petik 2. Ya, ayah. Raksasa seperti pria parubaya. Naga itu menghilang langsung ke kedalaman ruang hampa yang gelap dan tak berujung. Selamat kepada Yang Mulia, kata para tetua Gulong yang berambut putih dari kejauhan. Tepat ketika negara adidaya utama di Zongzu meninggalkan dunia kuno dan menuju ke tanah Zongzu untuk menjelajahi perubahan di dunia, klan Xiao, salah satu dari 5 klan kekaisaran kuno, tidak pernah bergerak. Karena di saat dunia berubah, perubahan mengejutkan juga terjadi di Xiao Realm. Xiaoji, jauh di dalam pegunungan Xiaodi. Pada saat yang tidak dapat dijelaskan, tubuh lebih dari 100.000 orang etnis Xiao yang sibuk dengan berbagai urusan tiba-tiba menjadi kaku pada saat yang sama. Detik berikutnya, gelombang kekuatan yang luar biasa menakutkan meledak dari anggota tubuh dan tulang mereka. Aura semua orang dari kelompok etnis Xiao melonjak pesat. Do Wang, Do Emperor, Do Zun, Do Sage. Maaf, kekuatan sombong ini tidak memungkinkan makhluk di bawah alam Do Wang ada. Hampir semua lompatan kekuatan orang-orang dari kelompok etnis Xiao terjadi di antara jajaran utama.
Master Petarung dipromosikan menjadi Raja Petarung dipromosikan menjadi Sekte Petarung dipromosikan menjadi Master Petarung tingkat tinggi, dan Master Petarung Puncak dipromosikan menjadi orang suci yang bertarung. Perubahan aura prajurit kuat klan Dou Sheng juga membuatnya melompat ke atas beberapa bintang. Di kompleks bangunan inti pegunungan Xiaodi, sebuah terobosan yang bahkan lebih besar daripada yang disebabkan oleh keturunan di lapisan luar dimulai. Tubuh Xiao Zhan, Nyonya Xiao, Xiao Ding, Xiao Li dan lainnya yang berada di berbagai tempat semuanya terangkat 1 inci hampir seketika, dan aura mereka juga melonjak pesat pada saat ini. Sebagai generasi orang Xiao yang paling dekat dengan sumber garis keturunan baru dalam garis keturunan keluarga Xiao, Xiao Zhan dan lainnya bisa dikatakan paling diuntungkan dari perubahan yang menggemparkan ini. Meskipun mereka adalah pejuang yang kuat, tingkat budidaya mereka telah meroket 4 atau 5 bintang. Xiao Zhan, mantan Santo Petarung Bintang 2, sekarang Santo Petarung Bintang 7. Nyonya Xiao, mantan Santo Petarung Bintang 1 sekarang menjadi Santo Petarung Bintang 7. Xiao Ding dan Xiao Li, mantan semi suci tingkat tinggi, sekarang menjadi orang suci pertarungan Bintang 7. Bahkan petinggi klan Xiao yang berada sedikit lebih jauh dari sumber garis keturunan mereka mengalami perubahan aura yang mengerikan. 3 tetua klan Xiao, Xiao Zhen, dan Master San semuanya maju ke level Sein pertarungan Bintang 6. Xiao Yu, Xiao Ning, dan Xiao Meier semuanya maju ke level Sein pertarungan Bintang 5 dan langsung menyusul Suner, yang juga merupakan Sein pertarungan Bintang 5. Sebagai pemilik garis keturunan dewa dari suku kuno, Suner menghabiskan hampir 30 tahun berkultivasi dari seorang petarung menjadi Santo Petarung Bintang 5. Tapi Xiao Yu, Xiao Ning, dan Xiao Meier hanya menghabiskan waktu beberapa detik. Adapun makhluk seperti Xiao Chen dan Xiao Hong, yang berada pada level leluhur klan Xiao ribuan tahun yang lalu dan relatif jauh dari sumber garis keturunan baru, tingkat kultivasi mereka relatif sedikit berubah. Xiao Chen dan Xiao Hong, mantan Santo Petarung Bintang 5, sekarang menjadi Santo Petarung Bintang 6. Tingkat budidaya 7 orang suci pertempuran kuno lainnya dari klan Xiao hanya sedikit meningkat 2 atau 3 bintang. Ada bidang seni bela diri jauh di dalam pegunungan Xiaodi. Sebelumnya, Xiao Jiu membimbing generasi baru dari 5 elit klan Xiao dalam budidaya mereka. Perubahan tiba-tiba terjadi, dan Xiao Jiu menyaksikan tanpa daya saat kakak laki-laki tertua dan kedua melompat dari alam semi suci tingkat lanjut ke alam Dou Sheng Bintang 7 dalam 1 langkah. Tingkat budidaya anggota klan Xiao lainnya di lapangan juga meningkat pesat. Xiao Jiu tertegun sejenak dengan perubahan ini. Dia pertama kali melihat ke arah Xiao Ding dan Xiao Li, yang tingkat kultivasinya telah meroket hingga orang suci pertarungan Bintang 7, dan kemudian melihat ke bawah pada dirinya sendiri, yang berada di tahap tengah dari orang suci pertarungan Bintang 8, dan dia bergumam kaget. Berkata, mengapa tingkat kultivasi semua anggota klan melonjak, tetapi tingkat kultivasi Xiao Jiu tidak berubah sama sekali. Tidak, ini tidak adil, ini tidak adil. Xiao Jiu akan pergi ke dipromosikan menjadi Sage Dou Bintang 9, Xiao Jiu akan dipromosikan menjadi Sage Dou Bintang 9. Xing Dou Sheng, ini tidak adil. Apakah kamu meninggalkanku, putra keempat dari pemimpin klan Xiao? Itu juga banyak, cepat dan atur untukku. Oh, kamu gila, aku gila. Apa kesalahanmu hingga kamu ingin aku melihat ini? Xiao Jiu, yang menjadi lebih dan yang lebih sedih lagi saat memikirkannya, malah langsung menangis. Saya khawatir itu adalah anggota klan Xiao palsu. Di ruang antik, klan Xiao, kepala dari 5 klan kekaisaran kuno. Xiao Zhan, pemimpin klan Xiao, sedang duduk bersama ketiga tetua klan Xiao, mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Boom, 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 tiba-tiba terjadi perubahan. Aura semua orang mulai melonjak dengan liar. Ini seseorang dari klan kita yang telah menerobos Dodi. Sumber garis keturunan baru telah lahir. Pasti Yaner, pasti Yaner. Xiao Zhan terkejut sesaat, lalu berkata penuh kejutan. Seperti kata pepatah, hiduplah untuk menyehatkan energi dan bergerak untuk menyehatkan tubuh. Sebagai pemimpin klan Xiao telah memerintah klan Xiao yang sedang naik daun selama lebih dari 30 tahun kota Wutan dengan visi yang luar biasa. Dia langsung bereaksi. Ayo pergi dan periksa situasi di luar. 4 pejabat senior klan Xiao, yang orangnya berangsur-angsur stabil, segera terbang keluar gedung.
Di aula kuno, sosok berkemeja biru sedang membersihkan buku-buku kuno di rak buku. Boom! Sebuah energi besar tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kekuatan ki dan darah yang membumbung ke langit bahkan membentuk pilar ki dan cahaya darah yang melesat langsung ke langit. Di saat yang sama, buku kuno di tangan sosok berbaju biru keluar. Dan auranya, yang sudah mencapai puncaknya, benar-benar mengambil satu langkah ke depan dan mengambil satu langkah kecil ke depan lagi. Ini juga memberi Xiao Xuan, seorang kaisar petarung setengah langkah, ilusi bahwa dia bisa bergerak maju kapan saja. Gunakan energi ini untuk memasuki alam kekaisaran. Xiao Xuan, yang sangat menyadari pentingnya asal-usul kaisar, masih menekan dorongan dalam tubuhnya dengan ketekunan yang luar biasa. Sekarang bukanlah waktu terbaik baginya untuk menyerang alam kekaisaran. Itu adalah kekuatan darah. Kekuatan darah Kaisar Dou di tubuh kita telah diaktifkan kembali. Xiao Xuan diam-diam meletakkan telapak tangannya di jantungnya, merasakan kekuatan darah mengalir keluar dari sana. Kekuatan darah baru ini kekuatannya sangat besar dan murni, seperti sungai yang bergelombang, sepertinya tidak pernah kering. Ribuan tahun yang lalu, dia menggunakan metode rahasia tertinggi untuk mengekstraksi kekuatan garis keturunan seluruh klan Xiao, dan kemudian melancarkan serangan berani ke alam kekaisaran. Bagaimana mungkin dia tidak memahami apa arti kekuatan ini? Meskipun kekuatan garis keturunan klan Xiao kuno dan luar biasa, itu menunjukkan sedikit kerusakan dan kekurangan stamina. Kekuatan darah klan Xiao saat ini murni dan penuh vitalitas, seperti matahari yang menggantung tinggi di langit pada siang hari, bersinar ke segala arah dan menerangi keabadian. Tidak peduli seberapa pesimisnya perkiraan Xiao Xuan, kekuatan garis keturunan baru ini cukup untuk mendukung seluruh klan Xiao selama 10.000 tahun tanpa kelelahan, setidaknya 10.000 tahun. Wow, gelombang nafas akhirnya mulai stabil, kekuatan darah kekerasan berangsur-angsur kembali tenang, dan pancaran energi dan darah yang membumbung ke langit juga jatuh kembali ke dalam tubuh. Puff! Xiao Xuan, yang sempat menangis, berlutut di bagian terdalam istana kuno. Ada patung pria parubaya berbaju hitam yang wajahnya tidak terlihat berdiri di platform tinggi. Ini adalah lokasi Dharma nenek moyang pertama klan Xiao. Tuan Yuan, Yuanzu, malapetaka yang disebabkan oleh keturunan tidak berbakti Xiao Xuan ribuan tahun yang lalu akhirnya telah diatasi. Klan Xiao kita akhirnya memiliki pejuang kaisar baru yang kuat. Tuhan memberkati klan Xiao kita. Yang sedang berbaring di depan patung nenek moyang klan Xiao langsung menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan besar saat masih kecil dan kabur dari rumah orang tuanya dan dengan tulus memohon maaf. Bang bang bang, bang bang bang. Ketukan cepat di pintu tiba-tiba mencapai telinga Xiao Xuan. Xiao Xuan segera menyeka air mata dari matanya dan berdiri, segera berjalan ke pintu aula, dan dengan lembut membuka pintu. Mencicit, bersamaan dengan suara engsel pintu berputar, pemandangan di luar aula juga terlihat di mata Xiao Xuan. Orang-orang yang berdiri di depan pintu adalah 8 orang suci dari klan Xiao, dipimpin oleh Xiao Chen dan Xiao Hong. Mereka semua memiliki riak kekuatan garis keturunan dan energi yang tidak stabil dan bahkan sedikit bocor. Saudara Xiao Xuan, Tuan Xiao Xuan, kami, kekuatan darah di tubuh kami. Setelah melihat Xiao Xuan muncul, Xiao Chen dan Xiao Hong keduanya mengatakan sesuatu dengan tidak jelas. Mengapa kamu panik? Kamu harus memiliki kemurahan hati dari klan kekaisaran kuno dan ikut denganku. Xiao Xuanfeng melambaikan tangannya dengan ringan dan memimpin semua orang terbang melintasi pegunungan Xiaodi. Benar saja, itu saudara Xiao Xuan, Tuan Xiao Xuan. Xiao Chen dan Xiao Hong saling memandang. Mereka sangat terkesan dengan sikap anggun Xiao Xuan dan segera memilih untuk mengikutinya. Boom, boom, boom. Orang-orang kuat dari klan Xiao yang terus bereaksi terbang dari kedalaman pegunungan Xiaodi dan berkumpul di langit di atas pegunungan Xiaodi untuk mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan, menunggu level tertinggi dari pegunungan Xiaodi. Klan Xiao mengeluarkan perintah dan memerintahkan klan Xiao kapan saja. Tentara pergi ke Zhongzhou untuk menyelidiki situasinya. Bas, ruangannya terdistorsi, dan Xiao Xuan serta sesepuh tertinggi akhirnya tiba. Leluhur Xiao Xuan, Xiao Zhan dan pejabat senior klan Xiao lainnya segera terbang. Xiao Xuan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dengan lambaian tangannya yang besar, sebuah gulungan besar perlahan terbuka di atas pegunungan Xiaodi. Bang! Saat gulungan besar itu akan segera terbentuk, gambar itu mulai bergetar dan berosilasi dengan cepat, dan hampir terdistorsi. Haha,
Lelaki kecil ini benar-benar sombong. Xiao Xuan tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, lalu dia menangkupkan tangannya ke arah pohon Bodhi kuno di tengah pegunungan Xiaodi dan berkata, "Saudara Bodhi, tolong bantu saya." Wow, semburan kejernihan, suara dahan dan dedaunan yang bergoyang datang, dan saya melihat sebatang pohon Bodhi kuno mencuat dari dahan hijau zamrud dan mengetuknya dengan ringan di kehampaan, dan aura roh murni yang kuat ditembakkan ke arah gulungan 10.000 kaki. Bas! Begitu energi spiritual murni ini memasuki tubuh, gambaran yang tadi berada di ambang kehancuran akhirnya stabil dan menjadi jelas. Pemandangan perubahan besar di Zhongzhou segera muncul di mata semua orang kuat dari klan Xiao. Hari ini adalah hari ketika generasi baru prajurit Dou di klan Xiao yang kuat lahir. Semua orang dari klan Xiao dapat datang dan melihat-lihat. Xiao Xuan melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan pernyataan mendalam menyebar ke seluruh penjuru ruangan dalam sekejap, menutupi seluruh pegunungan Xiaodi. Saat berikutnya, pegunungan Xiaodi benar-benar mendidih. Boom, 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 orang-orang kuat klan Xiao yang pada terus-menerus pecah, dan lautan awan tebal yang terbentuk oleh akumulasi energi di pegunungan Xiaodi, apakah mereka mengepakkan sayap tempur atau menginjak kehampaan, adalah seperti belalang yang lewat. Dalam sekejap, banyak orang dari kelompok etnis Xiao berdiri di atas lautan awan. Setidaknya ada 100.000 orang ditempatkan di sini, setidaknya 100.000. Aura dari 100.000 orang kuat dari klan Xiao yang berkumpul bersama saling terkait satu sama lain, dan pancaran aura yang mereka bentuk bahkan lebih besar dari pohon Bodhi kuno, melesat langsung ke langit. Lautan awan tak berujung di wilayah udara puluhan ribu mil di atas pegunungan Xiaodi tiba-tiba menghilang. "Lihat, inilah klan Xiao aku hari ini," Xiao Xuanhao berkata dengan marah saat melihat pemandangan ini. Wosh! Terdengar lagi suara samar dahan dan dedaunan yang bergoyang. Generasi baru makhluk abadi telah lahir. Gumaman penuh perubahan kehidupan bergema sesekali di pegunungan Xiaodi. Di wilayah timur Zhongzhou, pintu ke dunia kuno terbuka lebar, dan pasukan pemusnahan hitam yang tak terhitung jumlahnya siap berangkat keluar dari dunia kuno. Di atas kota suci kuno, dikelilingi oleh pejabat senior klan kuno, Bu Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang dengan serius ke tanah Zhongzhou yang sedang mengalami perubahan besar. Melihat lautan api yang tampaknya tak berujung jatuh dari langit, Gudao, kepala dari 3 makhluk abadi dari klan kuno, bergumam dengan aneh, "Pemimpin klan, fenomena aneh di dunia seperti ini mengingatkanku pada sebuah kemungkinan. Jangan dipikir-pikir, itu saja, si kecil itu luar biasa." Gu Yuan menghela nafas dengan ekspresi yang rumit. "Saudara Xiaoyan, Suner tahu bahwa kamu akan berhasil." Gu Yuan memiliki sosok anggun di sisinya, menutupi bibir merahnya dengan tangannya, dan berbisik dengan suara mengeluh. Dia tidak perlu mengingat buku-buku kuno di klannya. Dia tahu siapa orang yang menyebabkan perubahan dunia dengan mengandalkan telepati unik antara dia dan kekasihnya. Boom! Melihat lautan api yang jatuh dari langit seolah tak berujung, menutupi sebagian besar benua, ia langsung jatuh, dan orang kuat yang berdiri di tanah Zhongzhou akhirnya panik. Lautan api yang memenuhi langit akan segera turun, dan kita semua akan mati. Apa yang harus dilakukan? Benua akan segera hancur. Mengapa klan kekaisaran kuno yang bersembunyi di balik layar tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan dunia? Apakah mereka ingin mati bersama kami? Di mana Anda, klan Xiao, klan kuno, klan Yan, dan klan Yao? Saat ribuan orang kuat meratap putus asa, langit timur di daratan utama hancur secara diam-diam. Langit dipenuhi dengan kemerahan. Ada alam api tak berujung datang dari timur, dan alam api membentang sejauh 100.000 mil. Lihat, apa itu? Medan api yang luas dan tak berujung yang membentang sejauh 100.000 mil dan melayang dengan cepat dari benua timur ke Zhongzhou dengan cepat menarik perhatian hampir seluruh orang kuat di benua itu. Wow! Tepat ketika domain api merah yang panjangnya 100.000 mil mencapai puncak Zhongzhou, momentum cepat lautan api tak berujung yang jatuh dari langit tiba-tiba berhenti dan berhenti di tempatnya, tetap berada di udara. Itu terbakar lebih hebat. Bas! Pada saat yang sama, domain api yang membentang sejauh 100.000 mil tepat di atas Zhongzhou juga mulai menggeliat dengan cepat. Samar-samar, singgasana api merah di tengah domain api 100.000 perlahan mulai terbentuk. Aku tahu tentang apa semua ini. Aku tahu, ini terjadi setelah puluhan ribu tahun di benua Douqi kita, Kaisar Dou yang kuat telah dilahirkan kembali.
Kaisar Dou ini akan memegang takhta tinggi-tinggi, mengumumkan kaisar dalam satu gerakan. Seorang tetua tertinggi dari sekte dunia tersembunyi di Zhongzhou tiba-tiba berseru. Melihat takhta naik di tengah-tengah domain 100.000 api, dia akhirnya teringat sebuah rahasia mengejutkan yang secara tidak sengaja dia baca dalam sebuah buku kuno yang tidak lengkap di bagian terdalam sektenya. Ini adalah makhluk hebat yang memasuki alam kekaisaran dan menjadi kaisar dalam satu gerakan. 100.000 alam api tinggal di tanah Zhongzhou, bukan di benua timur, barat, utara, dan selatan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah benua baru, terlahir sebagai Kaisar Dou telah mencapai pencerahan di bawah mahkotanya. Tanahnya ada di Zhongzhou. Ahli alam kaisar, apakah kita menyaksikan kelahiran dewa? Pada saat ini, orang-orang kuat dengan pengalaman luar biasa datang satu demi satu untuk mengungkapkan kebenaran di baliknya rahasia perubahan besar di dunia ini. Singgasana api merah di tengah 100.000 domain api akhirnya terbentuk sepenuhnya. Boom! Pada saat singgasana api merah sepenuhnya terbentuk, langit dan bumi berguncang dengan hebat lagi, dan matahari yang menggantung tinggi di langit, satu-satunya keberadaan yang mempesona antara langit dan bumi, juga bergetar hebat. Detik berikutnya, makhluk tertinggi keluar dari matahari. Saat makhluk tertinggi ini keluar dari matahari, matahari dengan cepat meredup terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya padam sepenuhnya. Keberadaan tertinggi itu menggantikan matahari dan menjadi satu-satunya keberadaan yang mempesona di dunia. Di bawah pandangan semua orang, makhluk tertinggi perlahan berjalan ke tengah medan api yang tak berujung dan diam-diam duduk menghadap takhta api merah. Boom! Dunia dipenuhi dengan antusiasme. Saya Xiao Yan dari klan Xiao. Hari ini adalah hari ketika saya mengangkat takhta tinggi-tinggi dan menjadi kaisar dalam satu gerakan. Saat saya menjadi kaisar, semua makhluk hidup akan dapat melihat saya. Singgasana api merah, bibirnya sedikit menggeliat, dan pada saat yang sama, suara rendah yang besar dan memaksa tiba-tiba bergema di telinga semua orang di daratan. Meskipun makhluk tertinggi setidaknya berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari kerumunan di tanah, saat dia berbicara, sosok yang sangat jelas melompat ke dalam hati semua orang. Sosok itu adalah seorang pemuda berkemeja hitam. Di wajahnya yang tampan, sebening batu giok dan berpendar samar, sepasang mata gelap berkedip sedikit, dan ada pembiasan samar warna-warna cemerlang, membuat orang luar biasa lembut dan dalam merasa. Ada tanda api warna-warni di dahi putihnya yang sangat mencolok, dan ada gelombang misterius yang memancar darinya. Tampaknya selama pikiran putra mahkota bergerak, begitu tanda api menyala, semua magma yang terkubur jauh di dalam kerak bumi akan meletus, mengubur seluruh lempeng benua dengan keras. Sosok ramping yang duduk dengan tenang di atas takhta tidak memiliki fluktuasi energi perlawanan di tubuhnya, sama seperti orang biasa yang tidak berlatih sama sekali. Hanya makhluk seperti Xiao Xuan, Gu Yuan, dan Zhu Kun yang telah benar-benar mencapai puncak benua yang mengetahui seberapa besar kekuatan yang tersembunyi di bawah tubuh yang tampak polos itu. Setelah pecah, ia dapat dengan mudah menghancurkan dunia hanya dengan beberapa gerakan. Inilah Kaisar Dou yang telah dinobatkan. Secerca pemahaman melintas di hati ratusan juta orang. Di dalam Xiao Jie, hampir semua orang dari kelompok etnis Xiao melompat ke atas lautan awan, melihat ke atas untuk menonton siaran langsung yang dibawakan oleh gulungan setinggi 10.000 kaki di udara. Ketika makhluk tertinggi berkata, "Saya Xiao Yan dari klan Xiao," saya tidak tahu berapa banyak orang dari klan Xiao yang tampaknya telah melihat keilahian di dalam hati mereka, memanggil namanya dengan gila-gilaan dan tidak dapat berhenti menitikkan air mata. Bahkan sama bangganya dengan Xiao Xuan, melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang, menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan 3 kata, "Baik," berturut-turut. Jauh tinggi di langit, aura terbakar dari 100.000 domain api tampaknya telah mencapai batas yang tidak dapat dijelaskan, dan makhluk tertinggi yang duduk di singgasana api merah tiba-tiba berdiri. "Saya Xiao Yan, Kaisar Yan. Setelah saya menjadi kaisar, semua makhluk hidup akan memuji nama saya." Benua, boom! Begitu dia selesai berbicara, semua energi api di dunia mulai bergejolak dengan ganas. Sungai merah panjang yang terdiri dari partikel-partikel atribut api muncul dari udara tipis, terjalin erat di udara, setengah kosong dan setengah nyata, seperti naga merah besar, membumbung tinggi di langit. Retak, retak, serangkaian suara remasan yang keras terdengar, dan bumi mulai bergetar sedikit.
Orang-orang kuat yang berdiri di tanah dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran magma yang terkubur jauh di dalam kerak bumi di bawah kaki mereka telah meningkat pesat dalam sekejap. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak pria kuat yang tiba-tiba berubah warna. Ketika ratusan juta orang kuat ketakutan dengan pemandangan ini, semuanya kembali tenang. Di bawah pengaruh kekuatan tak terlihat, benua yang terus berguncang menjadi stabil sepenuhnya. Kekosongan yang telah runtuh satu demi satu semuanya dijembatani. Lautan api yang menutupi sebagian besar benua menghilang dengan tenang, dan semua fenomena aneh muncul akhir yang tiba-tiba. Tepat ketika semua ini akan segera berakhir, pria yang duduk tinggi di atas takhta itu, seolah-olah dia sedang memegang konstitusi, dengan lembut melontarkan satu bait bang. Petik 2. Bang, 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 ribuan naga merah yang membubung di langit tiba-tiba hancur berkeping-keping saat ini, berubah menjadi hujan api dan jatuh ke bumi. Sebelum miliaran orang kuat yang berdiri di permukaan bumi dapat mengelak, hujan api merah dari langit telah jatuh ke tubuh mereka dalam sekejap, tingkat budidaya mereka mulai meroket ke tingkat yang berbeda-beda. Meskipun tidak dibesar-besarkan seperti kekuatan garis keturunan Kaisar Dou yang telah diaktifkan di dalam tubuh, setiap orang memiliki bagian, dan setiap orang mendapat manfaat pada tingkat yang berbeda-beda. Di antara mereka, para penanam atribut api Douqi mendapat manfaat paling besar. Ini adalah prestasi yang bermanfaat bagi seluruh benua. Saat hujan api dari langit memasuki tubuh miliaran orang berkuasa, masih ada beberapa rahasia dunia. Mengapa benua Douqi memasuki era tanpa kaisar selama puluhan ribu tahun? Itu karena kunci untuk menjadi seorang kaisar terletak pada asal-muasal kaisar. Di awal lahirnya setiap bidang dan ruang angkasa, akan ada menjadi kelahiran sumber energi, tetapi sumber energi tidak ada. Kelahiran setiap pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou akan memakan, jadi tidak ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou baru yang lahir di benua Douqi hari ini karena sumber energinya antara langit dan bumi telah dikonsumsi oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Dan dia, saat Kaisar Yan Xiaoyan secara resmi memasuki wilayah kekaisaran, dia melihat sekilas rahasia besar antara langit dan bumi, dan telah menemukan sumber baru dari origin Qi untuk memberi manfaat bagi seluruh benua. Dia akan menangkap saluran asal Qi dan menghubungkannya dalam waktu setengah tahun. Qi, sehingga generasi mendatang tidak lagi terjebak dalam penghalang sumber Qi. Saat transmisi informasi selesai, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Anehnya seluruh benua telah memasuki era tanpa kaisar selama puluhan ribu tahun. Ternyata inilah alasannya. Miliaran orang berkuasa yang mengetahui rahasia dunia seperti itu langsung tergerak hingga jatuh ke tanah ketika mereka memikirkan prestasi yang dilakukan oleh Kaisar Yan. Kaisar Yan sangat benar. Terima kasih banyak, Tuan Kaisar Yan. Petik 2. Terpujilah yang mulia Kaisar Yan. Berlutut di tanah dalam sekejap. Adapun mengapa Xiaoyan melakukan dua prestasi yang bermanfaat bagi daratan. Itu karena sejak Xiaoyan melangkah ke alam kekaisaran, dia sudah menganggap pesawat ini sebagai markasnya, yang akan menjadi sumber pasukan belakangnya untuk kampanye masa depan di 1000 pesawat. Inilah yang dilakukan Xiaoyan dalam karya aslinya. Setelah dia menciptakan alam api tak berujung di alam 1000 besar, dia menggunakan metode mencapai langit untuk menghubungkan jalur pesawat dari pesawat Doupo dengan alam api tak berujung. Mulai sekarang, setiap prajurit Kaisar Dou yang terbang dari pesawat Doupo akan menjadi tetuanya sendiri di domain api tak berujung. Tapi Xiaoyan yang asli mampu melakukan ini, di satu sisi, karena kekuatannya yang sangat kuat, dan di sisi lain, karena dia baik terhadap seluruh pesawat dan seluruh benua. Kaisar Langit Jiwa pernah membantai sebagian besar makhluk hidup di Zhongzhou, dan pada akhirnya dia mencoba menghancurkan seluruh benua dan menyeret semua orang untuk mati bersama. Kaisar Jiwalah yang menerobos penghalang dan mengalahkan Kaisar Langit Jiwa dan secara spontan membakar tubuh Kaisar Dou untuk menyegelnya selamanya. Kaisar Yan menyelamatkan seluruh benua dan memberi manfaat bagi seluruh benua. Miliaran orang berkuasa di benua Douqi juga akan berterima kasih atas berkahnya selama sisa hidup mereka. Dengan cinta di dalam, Kaisar Yan dapat memenangkan hati orang-orang dan menganggap seluruh pesawat Doupo sebagai markasnya. Tapi bagaimana dengan Xiaoyan sekarang? Ini tidak menguntungkan miliaran orang kuat di daratan. Oleh karena itu, demi rencana kekal, Xiaoyan berencana melakukan beberapa prestasi yang akan bermanfaat bagi seluruh benua pada hari ia menjadi kaisar. Menghujani energi dari langit dan menarik sumber energi ke dalam pesawat Doupo adalah hal yang ingin dia lakukan.
Dan lebih baik melakukan hal semacam ini lebih cepat daripada nanti. Sekalipun ada peniru di masa depan, orang hanya akan mengingat orang pertama yang melakukannya. Lautan gelap orang-orang yang berlutut di tanah perlahan berdiri. Tepat ketika mereka mengira bahwa Tuan Yandi, yang telah menyelesaikan tujuan besar menjadi kaisar, akan turun tahta dan kembali ke daratan, mereka melihat sosok itu, tampak seperti penguasa langit dan bumi yang duduk kembali mengambil tahta. Tanda api cemerlang di antara alis Xiaoyan bersinar tidak seperti sebelumnya, dan gelombang rahasia besar yang tak terlukiskan segera menyebar dari tanda api, menutupi seluruh benua dalam sekejap. Atas nama Kaisar Yan Xiaoyan, aku memerintahkan semua api di dunia. Xiaoyan, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, dan suara rendah yang agung bergema di setiap sudut benua dalam sekejap ke atas. Wow, domain api yang membentang sejauh 100.000 mil di bawah singgasana api merah tiba-tiba mengamuk. Api tak berujung berlama-lama di sekitar Xiaoyan, dengan cepat berevolusi menjadi berbagai binatang langka dan eksotis dari zaman kuno, dan menyerang Xiaoyan dengan gila-gilaan namanya. Api alien ke-23 Xuan Huangyan dalam daftar api alien, kembali ke posisimu. Mengikuti perintah Xiaoyan, suara gemuruh yang keras tiba-tiba datang dari dalam pegunungan yang jaraknya ratusan ribu mil dari Zhongzhou, sebuah puncak gunung yang besar meledak, dan kemudian nyala api kuning tua terbang keluar. Itu berubah menjadi cahaya kuning dan melarikan diri ke dalam kehampaan, dengan cepat melintasi ruang angkasa dan mencapai ketinggian. Kemudian ia menerobos berbagai binatang langka dan eksotis yang berasal dari 100.000 domain api, datang ke sisi Xiaoyan, dan mengepung Xiaoyan dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, Xuan Huangyan jatuh dengan patuh di sudut sekitar Xiaoyan. Tuan Yandi, apa yang kamu lakukan? Untuk sesaat, miliaran orang kuat yang memiliki keraguan melintas di hati mereka semua terdiam dan saling memandang dengan bingung saat mereka melihat tindakan Xiaoyan. Pemanggilan masih berlangsung. Api aneh ke-22 dalam daftar api aneh, api roh binatang, kembali ke tempatnya. Api aneh ke-21 dalam daftar api aneh. Api aneh ke-19 berwarna hijau di daftar api yang aneh. Api jantung teratai, kembali ke posisinya. Teratai api biru muda terbang keluar dari tubuh Xiaoyan dan menemukan sudut melayang dengan tenang di sekitar Xiaoyan. Petik 2. Api batu gunung api aneh ke-17 dalam daftar api aneh telah kembali ke posisinya. Yan Jin, yang memimpin orang-orang kuat dari klan Yan untuk menyaksikan pertempuran dengan Kaisar Xiao, tiba-tiba bergetar, dan gelap api merah datang darinya. Ditembakkan keluar dari tubuh dan kemudian ditembakkan langsung ke langit. Tuan Patriark, itu adalah api warisan klan kita, bagaimana mungkin? Seorang wanita parubaya cantik di samping Yan Jin berkata dengan cemas saat melihat ini. Roh api, diamlah, kita bisa menonton dengan tenang. Yan Jin, yang telah mengeluarkan api aneh dari tubuhnya, menggelengkan kepalanya dengan tenang. Di bawah tatapan Yan Jin, peri api yang masih menunggu untuk berbicara hanya menutup mulutnya. Api-api awan air aneh ke-17 di daftar api aneh, kembali ke posisimu. Api biru menyala melompat keluar dari tubuh Yan Yao, orang kuat dari klan Yan, dan terbang dengan cepat ke 100.000 domain api. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bumi menyaksikan semua ini dalam keheningan. Setiap perintah yang diberikan oleh Xiaoyan pasti akan memanggil api aneh yang tercantum dalam daftar api aneh. Tidak peduli di mana api aneh ini berada, atau apakah api tersebut telah diredakan dan dimurnikan oleh orang lain, pasti akan datang bersiul dan akhirnya mengelilingi Xiaoyan dan memujanya. Meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan Kaisar Tuan Yan, pemandangan megah, memerintahkan semua kebakaran di dunia, tidak ada yang berani untuk tidak patuh, membuat setiap orang kuat yang cukup beruntung melihat pemandangan ini bersemangat. Di atas pegunungan Tianxing di wilayah selatan Zhongzhou, semua orang berkuasa di Tianfu menyaksikan pemandangan megah di langit dengan ekspresi gembira. Tuan Feng memandang Yao Chen dengan curiga dan berkata, Yao Chen, apa yang Tuan muda kita ingin lakukan? Saya khawatir anak ini ingin mengumpulkan semua 22 benda aneh di daftar api aneh itu, menggabungkan mereka bersama-sama untuk menciptakan keberadaan yang menakutkan. Ekspresi Yao Chen berubah, dan dia memikirkan sesuatu yang dikatakan Xiao Yan kepadanya. Eksistensi yang menakutkan, ya, Kaisar Yanlah yang menduduki peringkat pertama dalam daftar api aneh yang legendaris. Saat dua bos teratas di Tianfu berbicara dengan suara rendah,
suara lain datang dari atas langit, suara rendah penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya. Leng Huo, roh tulang alien ke-11 dalam daftar api alien, kembali ke posisinya. Bola api putih hutan segera terbang dari tubuh Yao Chen dan menghilang ke dalam kehampaan. Haha, silakan, pergilah kemana kamu harus pergi, kata Yao Chen sambil tersenyum acuh tak acuh. Untuk doseng bintang 5 tahap akhir dan jiwa tingkat kaisar, roh tulang Leng Huo, peringkat ke-11 dalam daftar api aneh, lebih terkena cahaya Yao Chen adalah masternya, jadi dia tidak betapa sakit hati. Bagaimanapun, Yao Chen telah mengembangkan roh tulang Leng Huo ke tingkat yang sangat tinggi, dan singa putih roh api roh tulang Leng Huo telah mencapai titik di mana ia dapat mengucapkan kata-kata orang. 9 Nether Feng Yan, yang ke-10 dalam daftar api aneh, kembali ke posisinya. Api hitam keluar dari kehampaan dan terbang ke sisi Xiao Yan dengan tidak sabar. Ya, Anda membacanya dengan benar, ia tidak terbang keluar dari tubuh Xiao Yan, tetapi terbang keluar dari kehampaan. Dikatakan bahwa Zhou Yu Feng Yan, salah satu dari 2 warisan api aneh klan Yao, hilang di makam surgawi klan kuno 9 tahun lalu oleh Yao Xingji, penguasa api aneh Yandi, dan semua orang di klan Yao pasti akan sangat berterima kasih padanya. Feng Tianyan, kaisar emas keempat dalam daftar api aneh, kembali ke posisinya. Api emas keluar dari tubuh Suner. Suner tidak menghentikannya dan hanya menonton dalam diam sambil tersenyum. Yang ketiga dalam daftar api aneh, api setan teratai murni, telah kembali. Yang kedua dalam daftar api aneh, api menelan void, telah kembali. Ada 2 teriakan pelan lagi, nyala api putih susu dan api hitam satu demi satu. Ia terbang keluar dari tubuh Xiao Yan, mendarat di samping Xiao Yan, dan membentuk lingkaran dengan 20 api aneh lainnya, mengelilingi Xiao Yan di tengahnya. Tepat ketika semua orang mengharapkan Xiao Yan untuk melanjutkan perintah memanggil api kaisar api aneh legendaris yang belum pernah muncul di daratan dan menduduki peringkat pertama dalam daftar api aneh untuk dilihat semua orang, Xiao Yan perlahan berhenti. Mungkinkah bahkan Tuan Yandi tidak bisa memerintahkan Kaisar Yan yang legendaris? Bagaimana mungkin? Juga, apakah kamu tidak ingin mati? Jangan bersuara dan terus saksikan penampilan Tuan Yandi. Keributan. Sekecil apapun di bawah tidak berpengaruh. Adapun Xiao Yan, atau Xiao Yan tidak peduli. Xiao Yan melihat sekeliling ke-22 api aneh di sekitarnya, mengangguk puas, dengan cepat mengubah sidik jarinya tanpa omong kosong, dan berkata-kata demi kata, pemeran. Kaisar, api. Api aneh muncul seolah-olah menerima instruksi yang tidak terlihat, mereka segera berubah menjadi 22 sinar api dan bertabrakan satu sama lain di udara. Boom! Dalam cahaya api yang tak berujung, kelompok cahaya cemerlang dan berwarna-warni berukuran sekitar 10.000 kaki tiba-tiba meledak, membungkus semua api aneh di dalamnya, dan kemudian kelompok cahaya cantik itu mulai menggeliat dan berubah dengan cepat. Melihat kelompok cahaya yang bersinar di depan tahta, dan kemudian memikirkan tentang melemparkan api kaisar, yang baru saja dikatakan Xiao Yan, sebuah pemikiran konyol terlintas di benak banyak orang, mungkinkah api kaisar sebenarnya? Xiao Yan tidak membiarkan mereka setelah menunggu lama, dia mengangkat satu jari dan mengetuknya dengan lembut di kehampaan, kaisar api, keluar. Boom! Kelompok cahaya yang menggeliat dengan cepat tiba-tiba bergetar, dan sekali lagi melepaskan ledakan dengan kecemerlangan warna-warni dan tak terbatas, seperti lingkaran matahari yang menggantung tinggi di langit umumnya sulit dilihat secara langsung oleh orang. Akhirnya, matahari yang menggantung tinggi di langit menghilang, dan yang muncul di tempatnya adalah nyala api merah yang menyala dengan tenang, kelihatannya biasa saja, tidak ada bedanya dengan nyala api biasa. Hanya yang benar-benar kuat yang dapat merasakan kekuatan membakar laut dan mendidihkan langit yang tersembunyi di bawah tubuh sederhananya. Bahkan ada jejak aura kekaisaran yang mereka impikan untuk disembunyikan di dalam nyala api. Haha, aku, Kaisar Yan, tidak akan mengambil sesuatu milikku, tunggu sebentar. Sosok ramping dari singgasana api merah perlahan mengangkat kepalanya, dan erangan rendah yang keras dan memaksa bergema di telinga semua orang di benua itu. Itu terdengar di telingaku. Xiao Yan mengulurkan tangannya yang besar dan dengan lembut menggenggamnya di dalam api merah. Telapak tangannya melewati api merah, dan 11 titik cahaya muncul di telapak tangannya. Gerakan Xiao Yan tidak berubah, dia menjentikkan 11 titik cahaya ke udara, dan dengan lembut meneriakkan. Atas nama Kaisar Yan, aku perintahkan kamu untuk kembali. Bas-bas.
Di bawah tahta Qian domain api yang membentang sejauh 100.000 mil mengamuk dalam sekejap, berubah menjadi api yang berkobar dan bergegas menuju 11 titik cahaya di udara. Di bawah pengisian dan konsumsi yang sangat gila-gilaan ini, wilayah api yang membentang sejauh 100.000 mil tiba-tiba dikosongkan. Dalam sekejap, 11 api aneh utama yang hilang selama proses fusi muncul kembali di mata dunia. Api batu vulkanik, awan api dan api air, api bumi roh penyu, api geng guntur Kowloon, api dingin roh tulang, dan 9 hantu. Dibandingkan dengan sebelumnya, setiap api aneh yang muncul kembali lebih kuat dari sebelumnya. Semua api aneh tersebut tercerahkan menjadi roh api, dan tingkat kecerdasan mereka cukup tinggi. Raksasa batu, monster air, kura-kura coklat raksasa, naga perak, singa putih hutan. Kembalilah ke tuanmu masing-masing. Xiao Yan melihat sekeliling ke-11 api aneh dan berkata dengan nada yang sangat lembut. Setelah mendengar ini, 11 roh api semuanya berlutut di tanah dengan cara yang manusiawi. Mereka membungkuk hormat kepada makhluk tertinggi di atas tahta, dan kemudian berubah menjadi 11 sinar cahaya dan ditembakkan langsung ke bumi. Wosh, wosh, wosh. 11 sinar cahaya mengeluarkan api ekor panjang dan menggambar lintasan yang indah dan anggun di langit, menuju langsung ke berbagai belahan benua. Kata-kata Xiao Yan sebelumnya tidak menyembunyikan pemikiran dunia, jadi semua orang tahu bahwa 11 api aneh yang dikuasai Kaisar Yan sebelumnya telah kembali lagi, dan 11 api aneh yang lebih kuat telah kembali. Wosh, wosh. 5 sinar cahaya melesat ke Kam Suku Yan. Api batu gunung berapi, api air awan api industri teratai merah, api penghancur 8 kehancuran, dan api leluhur emas 9 neter kembali. Ups, sebuah bola cahaya ditembakkan ke Kam Tianfu. Api dingin roh tulang telah kembali. Yao Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan prihatin, Senbai Lion, kamu baik-baik saja? Tuan Yao Chen, saya baik-baik saja. Bagaimanapun, saya lebih baik dari sebelumnya. Tuan Yandi telah memberi kita banyak manfaat. Suara laki-laki parubaya tiba-tiba berkata, telinga Yao Chen berdenging. Yao Chen mengangguk tanpa terkejut, itu bagus. Wosh, wosh. 2 kelompok cahaya menembak ke Kam klan Yao. Api bumi roh penyu dan api angin 9 neter telah kembali. Api bumi roh penyu jatuh ke tubuh Yao Tian, sementara Zhou Yufengyan, yang telah kembali setelah 9 tahun, melayang dengan tenang di depan Yao dan pemimpin klan Yao. Kepala klan, api warisan klan kita yang hilang, api angin 9 neter, telah kembali. Para tetua klan Yao berseru kaget saat mereka melihat api hitam itu. Tuan Yandi sangat benar, Yao dan menghela nafas pelan, dan kemudian dengan tangannya yang besar, api angin 9 neter kembali ke tubuh tetua Agung Wan Huo. Pemilik sebelumnya dari Zhou Yufengyan adalah Penatua Agung Wan Huo. Sekarang pemilik saat ini, Yao Xingji, telah meninggal di makam surgawi. Bagi klan Yao, mereka sudah lama putus asa untuk memulihkan api angin 9 neter. Sekarang Xiao Yan membantu mereka memulihkan api warisan yang hilang, itu adalah kejutan yang tidak terduga. Oleh karena itu, Tuan Yandi sangat benar. Boom, boom. Saat 3 kelompok cahaya terakhir menembak ke tubuh Tang Zhen, Patua Senong dan Suner, 3 kebakaran aneh terakhir, api geng guntur 9 naga, api kehidupan, dan api langit terbakar Kaisar Emas, secara resmi diluncurkan kembali. Di antara 11 api aneh ini, Bone Spirit Leng Huo dan Jin Di Ventianyan mendapat manfaat paling besar. Mereka mampu berubah menjadi bentuk manusia dan berlatih secara mandiri. Namun, Xiao Yan untuk sementara menyembunyikan perubahan ini, yang dapat dianggap sebagai berkah bagi si Chen dan Suner. Dari 22 api aneh dalam daftar api aneh, Xiao Yan awalnya menguasai 6 api aneh. Kali ini, pada kesempatan menjadi kaisar, dia memanggil 16 api aneh lainnya untuk menciptakan api kaisar. Setelah Kaisar Yan lahir, Xiao Yan memisahkan 11 api aneh dengan pemiliknya dan mengembalikannya kepada pemilik aslinya, sedangkan 6 api aneh lainnya tanpa pemilik tertinggal. Tentu saja, dengan bantuan kesempatan untuk menciptakan api kaisar, api asli dari 22 api aneh telah disalin oleh Xiao Yan selama Xiao Yan menginginkannya. Xiao Yan dapat mengembangkan salah satu dari 22 api tersebut kebakaran aneh kapan saja. Dapat dikatakan bahwa 22 kebakaran aneh itu adalah salah satu fenomena eksternal Kaisar Yan. Tidak ada, jika kamu tidak keluar sekarang, kapan kamu akan menunggu?
Xiaoyan memandang Qian di depannya dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Bas! Dalam sekejap, tampilan luar dari api merah yang melayang dengan tenang di udara mulai berubah dengan cepat. Api Xuan Huang, api roh 10.000 binatang, api inti bumi King Lian, dan api 3.000. Api berubah secara berurutan. Akhirnya, gambar terakhir Qian akhirnya tertuju pada kumpulan api hitam yang kaya. Bang! Saat api hitam menggeliat dan naik, perlahan-lahan mengembun menjadi sosok, seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dan terbungkus api hitam. Tuan, pria parubaya berjubah hitam membungkuk dengan penuh hormat, dan kemudian berkata dengan sangat terkejut, saya telah mencapai Kaisar Yan, apakah saya juga seorang pejuang Kaisar yang kuat? 20 Kaisar Yan, itu hanyalah salah satu dari 2 penampakan Dharma. Tentu saja, ketika penampakan Dharma Kaisar Yan adalah api menelan kekosongan, Anda adalah Kaisar Yan masa kini. Xiaoyan berkata sambil tersenyum lembut. Meskipun kata-kata Xiaoyan agak berbelit-belit, Void Swallowing Flame langsung memahami maksud Xiaoyan, menyeringai dan berkata, hei, kalau begitu aku juga Kaisar Yan. Terbuka lebar. Dalam adegan ini, saya melihat ke arah pria parubaya berjubah hitam yang samar-samar menampakkan sedikit aura Kaisar. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Tetapi bahkan api aneh Kaisar Yan adalah pejuang Kaisar yang kuat, ini terlalu berlebihan. Ahem, ada satu hal lagi, apakah Kaisar Yan masih menyimpan api aneh itu? Saya merasa seperti saya memiliki hubungan dengan api, dan saya juga terlihat seperti api yang aneh. Kembalilah, setelah setengah tahun berpisah, saatnya aku kembali ke klan dan melihat-lihat. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke dalam kehampaan dan berkata sambil tersenyum tipis, anggota klan saya, apa kabar? Xiao Jie di dalam. Saat semua orang dari kelompok etnis Xiao sedang menonton siaran langsung dengan penuh perhatian, sosok seperti dewa di tengah layar tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap mata mereka dan tersenyum lembut, anggota sukuku, apa kabar? Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang dari kelompok etnis Xiao yang begitu bersemangat hingga mata mereka berkaca-kaca. Ya, Tuan, Void Swallowing Flame membungkuk dalam-dalam, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya dan keluar ke tubuh Xiaoyan. Di bawah tatapan rumit dari miliaran orang kuat di benua Doqi, sosok ramping yang tampak seperti penguasa langit dan bumi di singgasana api merah perlahan berdiri, mengulurkan pinggang tanpa gambar, dan terkekeh, sudah waktunya untuk pergi rumah. Petik 2. Bang, saat makhluk tertinggi ini turun dari takhta dan bergabung ke dalam kehampaan, singgasana api merah juga berubah menjadi ribuan titik cahaya dan runtuh. Apakah Tuan Kaisar Yan pergi? Apakah Yang Mulia Kaisar Yan pergi seperti ini? Sejak tahta runtuh, banyak orang kuat sepertinya baru saja bangun dari mimpi, dan mereka semua menangis kehilangan. Di puncak tinggi di Zhongzhou, 2 sosok, seorang lelaki tua dan seorang pemuda, perlahan-lahan menarik pandangan mereka. Ayah, visi pencerahan kakakku hampir menyelimuti seluruh benua Doqi. Akankah setiap Kaisar Dou yang kuat akan seperti ini pada hari pencerahannya? Wanita cantik tinggi berjubah ungu dan emas memiringkan kepalanya dan berkata, tidak, Ziyan, kamu harus tahu bahwa ada perbedaan antara Kaisar Dou yang kuat dan Kaisar Dou yang kuat. Menurut catatan yang aku tinggalkan, Tuan Silong dari klan naga kuno Taixu, Kaisar Dou yang kuat menyebabkan decakupan pengaruh visi tersebut hampir mencerminkan tingkat bakat dan potensinya, dan seberapa jauh dia dapat melangkah di masa depan. Petik 2. Misalnya, visi pencerahan Kaisar Tuoshe pernah menyelimuti sebagian besar benua Doqi pencerahan yang hanya mencakup sebagian besar Zhongzhou, dan Kaisar Dou yang berkuasa juga ditertawakan oleh generasi selanjutnya sebagai Kaisar Dou terlemah dalam sejarah. Petik 2. Tidak dapat dikesampingkan bahwa guru besar dengan sengaja menahan visi pencerahannya sendiri tentu saja, ini sulit untuk dilakukan. Kata pria parubaya dengan rambut panjang ungu keemasan sambil tersenyum. Bukankah itu berarti potensi kakakku lebih tinggi daripada Kaisar kuno Natuoshe? Senyuman puas muncul di wajah cantik dan cantik Ziyan, dan kemudian topiknya berubah, dalam setengah tahun, kakakku akan menangkap asal-usulnya. Saluran Qi, ketika sumber Qi tiba, saya tidak tahu ayah saya yang mana, senior Xiao Xuan dan senior Gu Yuan yang akan menyebabkan fenomena paling kuat di dunia. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Zukun sedikit terkejut dan kemudian berteriak. Faktanya,
Zhu Kun adalah pembicara yang tangguh. Adapun Gu Yuan, Zhu Kun yakin dia tidak akan kalah darinya. Tapi Xiao Xuan, orang mesum yang mengaku telah menekan seluruh era, kini telah diaktifkan oleh Kaisar Yan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan Kaisar Dou di tubuhnya. Saya khawatir dia sudah menjadi 3/4 Kaisar Dou. Bandingkan dengan dia, Zhu Kun sedikit panik. Tentu saja, bagaimana mungkin dia, sebagai seorang ayah, mengakui kekalahan di depan putrinya yang berharga. Jangan pernah mengaku kalah dan tunjukkan kepengecutanmu. Baiklah, kalau begitu Ziyan akan menunggu hari pencerahan ayahnya setengah tahun lagi. Mata ungu emas Ziyan yang tersenyum menoleh dan dia berkata sambil tersenyum. Ahem, itu mudah untuk dibicarakan, kata Zhu Kun sambil tersenyum. Ketika visi pencerahan muncul, siapapun yang lebih muda akan merasa malu. Lalu bukankah Zhu Kun akan terekspos sepenuhnya? Sebelum Ziyan dapat berbicara, Zhu Kun, yang sudah ketakutan, segera menariknya dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Mari kita pergi ke klan Xiao untuk memberi selamat kepada Kaisar Yan atas kembalinya dia dari pencerahan. Namun, sebagian besar orang yang berkuasa masih tidak mau pergi. Mereka terus diam di tempat mereka berada dan berkumpul, mengingat, mengobrol, dan mendesah dengan emosi tentang apa yang baru saja terjadi. Baru pada 7 hari 7 malam arus besar orang perlahan-lahan bubar. Belakangan, beberapa orang mencatat, pada hari ketika Yang Mulia Kaisar Yan menjadi kaisar, matahari ganda muncul di langit, langit dan bumi runtuh, dan lautan api yang tak terbatas jatuh dari langit, menutupi seluruh benua Douqi, membuat khawatir hampir semua orang berkuasa di seluruh benua. Ada alam api tak berujung datang dari timur, dan alam api membentang sejauh 100.000 mil. Disaksikan oleh ratusan juta orang berkuasa di daratan, Kaisar Yan melangkah keluar dari matahari besar yang tergantung tinggi di langit, mengangkat singgasananya tinggi-tinggi di ladang api yang tak berujung, memproklamirkan dirinya sebagai kaisar dalam satu gerakan, dan memerintahkan semua kebakaran di daratan, dunia untuk mengumpulkan kekuatan luar biasa. 22 api aneh di daftar api menghasilkan api kaisar. Kemudian, pensiunlah dengan sukses. Ratusan juta orang berkuasa berhenti di tempat mereka seharusnya memberi penghormatan kepada peninggalan suci Kaisar Yan, dan kemudian mundur dalam 7 hari. Xiao Jie, gulungan setinggi 10.000 kaki di atas pegunungan Xiaodi telah lama menghilang, dan yang muncul di tempat itu adalah sosok seorang pemuda berbaju hitam. Setiap gerakan dan gerak tubuhnya dapat memicu lonjakan kekuatan garis keturunan Kaisar Dou di tubuh lebih dari 100.000 keturunan klan Xiao. Seluruh keturunan klan Xiao yang berdiri di atas lautan awan energi memandang sosok kurus di langit dengan antusias, memanggil namanya dengan panik sambil menangis sejadi-jadinya. Selamat kepada Tuan Yan di atas kembalinya Anda ke pencerahan. Petik 2. Selamat kepada Tuan Yan di atas kembalinya Anda ke pencerahan. Selamat kepada Tuan Yan di atas kembalinya Anda ke pencerahan. Langit, Xiao Yan berdiri di udara dan tersenyum diam-diam menerima ucapan selamat dari anggota suku. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan anggota suku untuknya saat ini, dan dia tidak boleh mengecewakan mereka. Ayah, leluhur Xiao Xuan, Xiao Yan tidak mengecewakanmu, dia juga tidak mengecewakan klan Xiao. Xiao Yan terbang ke bawah dan membungkuk pada kedua sosok itu dari jauh. Xiao Zhan, dengan mata kemerahan, menggerakkan bibirnya sedikit sejenak, tapi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap putra ketiganya dengan bangga, dan yang terpikir olehnya hanyalah, apakah putraku seorang pejuang kaisar yang kuat? Apakah saya ayah Kaisar Yan? Xiao Xuan tidak punya pilihan selain mengambil alih pembicaraan, memandang Xiao Yan dengan penuh kepuasan dan berkata, Xiao Yan, kamu tidak pernah mengecewakanku. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, lalu memandang ke langit seolah dia sadar dari sana dan berkata, haha, kita punya tamu. Ini dia datang. Xiao Xuan, Xiao Zhan dan yang lainnya mendongak setelah mendengar ini, dan melihat beberapa seberkas cahaya melesat ke arah mereka dari langit. Boom, 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 aliran cahaya yang besar menyebar, dan 8 tim keluar. 3 kelompok etnis utama, Tianfu, klan kuno, klan Guntur, klan Yan, klan Yao, dan World of Warcraft, semuanya merupakan sekutu dekat selama periode aliansi klan Xiao. Kami telah bertemu Tuan Yandi. 8 negara adidaya yang terkenal di Zhongzhou berkata dengan hormat. Semuanya, bangun. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan energi yang lembut mengangkat semua orang pada saat yang sama.
Setelah melihat sekeliling, dia terkekeh dan berkata, "Karena semua orang ada di sini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu di sini." Semua orang mengumumkan, "Mari kita bicarakan bersama." Hal besar, apa yang lebih penting daripada mengangkat tahta tinggi-tinggi dan menjadi kaisar dalam satu gerakan? Yao Chen, mereka sepertinya telah menebak sesuatu, tapi mereka semua tersenyum dan tidak berkata apa-apa. 7 hari lagi, ini akan menjadi hari pernikahanku. Kuharap semua orang ada di sana. Adapun calon pernikahannya, semua orang akan segera tahu. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis. Menikah, benar, sudah hampir waktunya. Semua orang terkejut sesaat, lalu tiba-tiba sadar. Xiao Yan pernah berkata sebelumnya, jika klan jiwa tidak dihancurkan, dia tidak akan pernah menikah. Sekarang klan jiwa tidak hanya telah dihancurkan, tetapi dia juga memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke alam kekaisaran menikah. Tapi sementara semua orang bahagia untuk Xiao Yan, mereka dipenuhi dengan kecemburuan yang tak ada habisnya. Ya, cemburu terhadap Gu Yuan. Tidakkah kamu melihat mulut Gu Yuan hampir bengkok karena tertawa sekarang? Sial! Tidak peduli berapa banyak pasangan nikah yang dimiliki Xiao Yan, putri Gu Yuan, Suner, pasti sudah memesan tempat, jadi Gu Yuan adalah ayah mertua Kaisar Yan Xiao Yan. Melihat ekspresi, pria kecil berhasil, Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, dan Yao dan semuanya menyatakan bahwa hati mereka sakit. Hanya Zukun yang punya ide dan memandangi putrinya yang berharga. Dia tiba-tiba mendapat ide yang berani. Dia tidak tahu apakah harus membicarakannya atau tidak. Xiao Yan berjalan perlahan ke sisi sosok anggun itu, meraih tangan giok dingin si cantik, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Suner, sebenarnya aku seharusnya melakukan ini setelah penghancuran klan jiwa, membuatmu menunggu selama lebih dari setengah tahun." Petik 2. Bodoh, ini belum terlambat. Suner menunjukkan senyuman yang akan membuat dunia tertawa. Melihat pasangan yang saling mencintai memamerkan kasih sayang mereka, Yang Mulia Ratu dan Kepala Sekte Hua, yang berada di belakang Yao Chen di Kam Tianfu, mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Untungnya, Nyonya Yandi juga memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Dia berbalik dan berkata, "Kailin, Yun Yun, kalian juga. Sampai jumpa dalam 7 hari ke depan." Sementara Master Sekte Yun Yun berkata, dia menoleh ke samping dengan wajah malu-malu. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka sambil berpikir. Tampaknya keduanya juga salah satu pahlawan wanita. Itu berarti berapa banyak pahlawan wanita yang akan disambut oleh Lord Yandi. Semuanya, ikut aku untuk minum. Aku akan mulai merencanakan pernikahan besok. Xiao Yan mengangkat tangannya dan terbang ke bawah bersama semua negara adidaya. Saat semua orang sedang minum dan minum, Yao Chen memandangi 2 gadis cantik di sampingnya yang telah menemaninya sepanjang jalan tanpa penyesalan, dan berkata sambil tersenyum, "Ah King, Xuan Yi, bagaimana kalau aku menikah denganmu?" 2 wanita parubaya cantik, satu di kiri dan satu lagi di kanan, yang sedang melayani Yao Chen saat dia sedang minum, gerakan mereka terhenti di saat yang sama. Oke. Keesokan harinya, semua kekuatan besar yang datang untuk memberi selamat kepada Xiao Yan atas keberhasilannya menjadi kaisar telah berangkat kemarin. Mereka juga sedang mempersiapkan pernikahan Kaisar Yan dalam 7 hari, seperti bagaimana memberi selamat kepadanya, hadiah apa yang harus diberikan, Del. Suner, sebagai pahlawan wanita yang dimaksud, kembali ke suku kuno untuk menunggu tim penyambutan 7 hari kemudian. Bahkan Yang Mulia Ratu dan Tuan Yun Yun juga pergi. Awalnya, kedua orang ini enggan berbicara dengan Xiao Yan, karena Xiao Yan hanya memegang tangan kecil Sun di depan umum kemarin. Kemudian, Xiao Yan bekerja tanpa lelah dan meneruskan semangat tidak takut akan kesulitan atau kelelahan. Setelah penggerebekan malam berturut-turut di kamar kerja kedua wanita cantik itu, dia akhirnya membujuk wanita cantik itu kembali ke dalam hati mereka. Setelah beberapa komunikasi mendalam dari kejauhan, Xiao Yan dan kedua wanita cantik itu mencapai kesepakatan tentang pernikahan. Mengenai pihak Yang Mulia Ratu, Xiao Yan akan kembali ke Kekaisaran Jiama untuk membawa manusia ular ke Zhongshu. Klan Piton Neter Bumi Jeoyu akan menyisihkan sebagian area di markasnya, wilayah ular neter, untuk orang ular akan hidup sebagai anggota keluarga Yang Mulia Ratu. Tanah klan baru. Yang Mulia Ratu pertama kali kembali ke garis ular dunia bawah bersama Yao Ming. Setelah orang ular Kekaisaran Jiama tiba di Zhongshu,
garis ular dunia bawah menjadi rumah pengantin yang mulia ratu, dan keempat tetua orang ular berdandan untuknya, pernikahannya. Di pihak Yun, Xiaoyan kembali ke Kekaisaran Jiama dan merelokasi Sekte Yunlan. Sekte Yunlan akan bergabung dengan aliansi Tianfu, dan batas bintang, ruang suci pertempuran yang dibuka oleh Yao Chen, adalah keluarga kelahiran Yun. Pada saat itu, kepala Sekte Yunlan saat ini, Guru Yun San, dan dua tetua tertinggi Sekte Hua akan bertindak sebagai perwakilan wanita tersebut. Tentu saja, saat Xiaoyan kembali ke Kekaisaran Jiama, ada wanita cantik lain yang harus dijemput. Saat Xiaoyan meninggalkan Kekaisaran Jiama, wanita cantik itu pernah berkata, "Saat dunia damai, aku akan menunggumu menikah denganku." Kini, Xiaoyan berencana memenuhi janjinya. Jauh di dalam pegunungan Xiaodi, leluhur Xiao Xuan, aku ingin menggunakan makam langit untuk kembali ke Kekaisaran Jiama untuk menjemput beberapa orang dan sekelompok orang, kata Xiaoyan dengan sedikit ragu. Xiao Xuan langsung mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan, dan membuat segel dengan tangannya seperti kilat. Dia segera melepaskan kendalinya atas makam itu dan berkata sambil tersenyum, "Di sini, saya telah melepaskan otoritas untuk sementara. Kembalilah secepat mungkin. Ayo menikah. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, sang pahlawan." "Aku akan melakukannya." Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan sebuah bangunan seukuran telapak tangan terlempar dari kehampaan dan menyatu ke dalam tubuhnya, lalu dia merobek ruang itu tanpa ragu-ragu. Dahulu kala, bahkan dengan bantuan lubang cacing jarak sangat jauh, dibutuhkan 2 atau 3 hari untuk mencapai benua barat laut, tapi sekarang Xiaoyan bisa terbang ke sana dalam waktu setengah hari. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.